Hai Sobat L, Anda di Elenio. Zaman dahulu, uang sebenarnya itu adalah emas. Zaman Babilonia, semua orang menggunakan emas. Zaman Romawi, semua orang juga menggunakan emas. Di Jazirah Arab juga menggunakan emas yang kita kenal dengan dinar. Bahkan hingga di awal abad ke-20, saat uang kertas muncul, emas masih menjadi standar keuangan, di mana uang kertas yang dicetak harus sesuai dengan emas yang dimiliki lembaga pencetak uang. Namun, semua berubah akibat Perang Dunia yang terjadi, hingga pada akhirnya memunculkan dolar Amerika sebagai standar uang di dunia seperti sekarang. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga emas ditinggalkan? Elenio mencoba membahasnya sebagai berikut. Awal abad 20, di era awal 1900-an, semua negara menjadikan emas sebagai standar keuangan mereka. Namun karena Inggris adalah pusat perdagangan saat itu, maka pound sterling adalah mata uang yang paling banyak digunakan untuk perdagangan internasional. Inggris pada masa itu masih menguasai perdagangan dunia dan memiliki cadangan emas yang banyak untuk mencetak banyak uang pound sterling. Di saat yang bersamaan, ekonomi Amerika juga terus bertumbuh menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Inggris memiliki mata uang pound sterling yang menguasai dunia. Semuanya masih aman karena uang beredar pada saat itu masih berimbang dengan jumlah emas yang disimpan. Istilah yang disebut sekarang setiap uang yang dicetak berdasarkan pada underlying emas yang disimpan. Sementara di Amerika, mata uang sudah dinamai dolar sejak awal mereka merdeka. Namun mata uang itu amat lemah karena Amerika tidak punya banyak cadangan emas. Penemuan cadangan emas besar di California menjadi titik awal majunya perekonomian di Amerika. Perekonomian Amerika terus berkembang menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia. Namun saat itu Amerika belum memiliki bank sentral, sehingga muncul bankir-bankir individu yang menguasai pasar keuangan. Hingga terjadi resesi 1907 akibat tindakan beberapa bankir. Amerika kemudian membuat Undang-Undang Bank Sentral Amerika dan mendirikan Federal Reserve Act atau Bank Sentral Amerika yang independen. 1914 keluarlah dolar yang kita kenal sekarang dari Bank Sentral Amerika tersebut. Amerika yang ekonominya mulai membaik pasca peristiwa 1907 secara perlahan mulai dipercaya dunia internasional. Apalagi ekonomi mereka juga tergolong besar di dunia ketika itu. Perang Dunia pecah di tahun 1914 hingga 1918. Semua negara yang terlibat menghabiskan banyak uang untuk keperluan perang. Setiap perang pasti membutuhkan keputusan yang cepat dan tidak membuang waktu lama. Juga membutuhkan banyak uang dalam mendanai perang. Hal ini membuat banyak negara meninggalkan standar emas dalam mencetak uang. Mata uang banyak negara jatuh karena uang beredar tidak seimbang lagi dengan cadangan emas yang mereka miliki. Inggris yang tetap menjadikan emas sebagai standarisasi uang mereka, pada akhirnya juga menyerah dan meninggalkan emas pada tahun 1919 untuk segera memulihkan keuangan negara mereka pasca perang. Amerika yang mengambil sedikit peran saja pada Perang Dunia I masih menerapkan standarisasi uang mereka dengan emas, sehingga pada tahun 1920, dolar menyalip mata uang pound sterling sebagai mata uang terkuat di dunia. Dolar pada akhirnya menjadi mata uang perdagangan dunia karena masih dicetak berdasarkan underlying emas, sehingga menjadikan mata uang yang paling stabil di dunia masa itu. Pecahnya Perang Dunia Kedua membuat dolar semakin kuat. Negara lain yang kekurangan cadangan emas tetap harus mendanai perang yang terjadi. Amerika yang saat itu adalah salah satu produsen senjata terbesar, memasok senjata cukup banyak untuk perang. Negara-negara lain membeli senjata dari Amerika dengan menggunakan cadangan emas yang mereka punya, karena nilai mata uang mereka yang amat lemah. Pada akhirnya hal itu membuat Amerika menjadi negara penyimpan emas terbesar di dunia. Perang kedua itu membuat keadaan keuangan tidak jelas karena tidak ada lagi emas sebagai underlying uang yang dicetak di banyak negara. Keadaan ekonomi dunia saat itu yang tidak stabil karena Perang Dunia II membuat Franklin Delano Roosevelt memprakarsai sebuah pertemuan di Bretton Woods, sebuah hotel di New Hampshire, Amerika pada Juli 1944. Tujuan pertemuan itu adalah mencari jalan keluar atas masalah ekonomi, keuangan, serta perdagangan internasional yang tidak memiliki standar jelas karena emas sudah berkurang di banyak negara. Pertemuan itu membentuk 3 badan besar dunia saat ini, yaitu IMF atau International Monetary Fund, World Bank, dan WTO atau World Trade Organization. Keputusan lain yang amat fundamental adalah menjadikan dolar sebagai standar keuangan dunia. Saat itu dolar adalah uang yang memiliki standar emas dalam pencetakannya. Negara lain yang sudah kehabisan emas menjadikan dolar sebagai standar keuangan mereka.
dan dolar menjadikan emas sebagai standar keuangannya. Itu dianggap sebagai jalan terbaik, karena emas masih dinilai sebagai komoditas standar dalam keuangan. Hasil pertemuan itu dikenal dengan nama Bretton Woods System yang berjalan hingga tahun 1970. Sejak saat itu, dolar menjadi mata uang yang dominan di dunia. Banyak negara membeli surat utang Amerika sebagai bentuk penyimpanan dolar. Negara-negara juga menjadikan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Hingga tahun 2020, 59% cadangan bank sentral di dunia adalah dalam bentuk dolar. Ratusan triliun utang di dunia juga dalam bentuk dolar. Amerika menjadi negara superpower karena dolarnya yang berunderlying emas. Sebuah sumber menyebutkan, Amerika menyimpan 3/4 emas yang di dunia sekarang. Berkurangnya cadangan emas di banyak negara sebenarnya telah membuat krisis keuangan hebat di dunia pada era 1930-an. Hal itu juga berdampak kepada Amerika, meskipun mereka punya banyak cadangan emas. Standarisasi keuangan pada dolar Amerika yang memiliki underlying emas pada 1944 memberikan banyak perbaikan dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan. Namun sistem Bretton Woods yang dibuat 1944 itu berakhir tahun 1976. Saat itu Eropa mengalami kehancuran ekonomi yang membuat banyak negara mementingkan kepentingan nasional mereka. Belum lagi resesi di tahun 1970-an, membuat banyak perekonomian negara mengalami kemunduran. Bank Sentral Amerika tergiur mencetak uang melebihi simpanan emas mereka. Itu membuat dunia mengalami krisis kepercayaan kepada dolar Amerika. Perancis menukarkan 150 juta dolar simpanan mereka dengan emas Amerika. Dan juga Spanyol menukarkan 60 juta dolar simpanan mereka dengan emas. Hal itu membuat emas Amerika terkuras banyak. Ujungnya Amerika secara sepihak membatalkan perjanjian Bretton Woods dan muncullah sistem fiat yang digunakan sekarang, di mana emas tidak menjadi standar percetakan uang lagi. Namun dolar Amerika tetap menjadi mata uang simpanan devisa banyak negara di dunia dan tetap menjadi acuan mata uang yang ada di dunia. Nah, begitulah jalan panjang dolar Amerika menjadi standar mata uang di dunia. Kira-kira jika sistem Bretton Woods dikembalikan lagi dan emas kembali menjadi standar mata uang di dunia, apa yang terjadi ya Sobat L?